Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera buat kita semua. Kita berbicara tentang konsep biaya. Saya Rudi Abdullah, SE, MM, AK, CA. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe tentunya. Oke, konsep biaya. Apa itu konsep biaya? Jadi biaya dan beban. Biaya itu adalah cost dan beban itu adalah expense. Ini diingat-ingat ya, ini kalau dulu ujian skripsi itu pun ini yang ditanyakan, perbedaan biaya dengan beban. Jadi biaya atau cost adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi biaya ini belum habis masa perkiraannya, masa pemakaiannya, dan digolongkan sebagai aktiva yang dimasukkan dalam neraca. Contohnya, persediaan bahan baku, persediaan produksi dalam proses, persediaan produk selesai, supply dan aktiva yang belum digunakan untuk biaya. Sedangkan beban atau biasa disebut dengan expense, yaitu biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis. Beban ini dimasukkan ke dalam rekening laba rugi sebagai pengurangan dari pendapatan. Contohnya beban penyusutan, beban pemasaran, beban yang digolongkan sebagai biaya produksi. Itu untuk contohnya. Membedakan atau perbedaan biaya dan beban atau cost dengan expense. Umpamanya membeli mesin, nilai yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin tersebut merupakan biaya. Tetapi setelah dipakai akan menimbulkan penyusutan terhadap mesin yang akan menjadi beban. Itu adalah perbedaannya. Yang kedua, perlengkapan kantor yang masih sisa digolongkan sebagai biaya, sedangkan beban yang dipakai digolongkan sebagai beban. Sedangkan yang sudah dipakai digolongkan sebagai beban. Yang selanjutnya, persediaan bahan, persediaan produksi dalam proses produksi selesai yang masih sisa dan belum terjual digolongkan sebagai biaya, sedangkan yang sudah terjual akan menimbulkan harga pokok penjualan dan digolongkan sebagai beban. Itu perbedaan yang mendasar ya. Selanjutnya, objek biaya. Objek biaya atau tujuan biaya atau cost objektif adalah tempat di mana biaya atau aktivitas diakumulasi atau diukur. Objek biaya dapat digunakan untuk menelusuri biaya dan menentukan seberapa objektif biaya tersebut dapat diandalkan, seberapa berartinya ukuran biaya yang dihasilkan. Unsur aktivitas-aktivitas yang dapat dijadikan objek biaya ini ada banyak ya, tapi tergantung dari perusahaannya. Seperti umpamanya produk, produksi, departemen, divisi, lini produk, kontrak, unit-unit usaha sejenis, pesanan pelanggan, proyek, proses, tujuan strategis. Itu adalah unsur aktivitas-aktivitas yang dapat dijadikan sebagai objek biaya. Oke, selanjutnya kita masuk di penelusuran biaya ke objek biaya. Ini harus kita telusuri juga. Jadi pengukuran biaya tergantung pada kemampuan untuk menelusuri biaya tersebut ke objek biaya. Menelusuri biaya ke objek biaya dapat membedakan biaya menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kalau biaya langsung ini adalah biaya yang ditelusuri secara langsung ke sasaran biaya atau objek biaya. Kalau biaya tidak langsung ini adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri langsung ke sasaran atau ke objek biaya. Perbedaannya hanya bisa dengan tidak bisa. Kalau penelusuran objek biaya ke objek biaya ini begini, jika objek biaya yang digunakan adalah produksi, maka biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya langsung, sedangkan biaya overhead merupakan biaya tidak langsung. Ini khusus untuk perusahaan manufaktur ya. Jika objek biaya yang digunakan adalah produk, tadi di atas produksi, ini adalah produk, maka setiap bahan yang menyusun produk itu serta biaya paten dan royalti merupakan biaya langsung. Demikian juga dengan tenaga kerja langsung yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi, itu merupakan biaya langsung.
biaya tidak langsung seperti asuransi, sewa pabrik, dan lain-lain. Jika objek biaya digunakan adalah batch, maka biaya persiapan atau setup cost merupakan biaya langsung, karena biaya ini dapat dialokasikan secara arbitrer atau dialokasikan tidak sejenis ke setiap unit produksinya. Oke, kita lanjut tentang klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya atau penggolongan biaya suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis atas keseluruhan elemen biaya yang ada dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk memberikan informasi. Klasifikasi biaya yang umum yang digunakan untuk klasifikasi biaya ini seperti produksi, volume produksi, departemen dan pusat biaya, periode akuntansi, dan pengambilan keputusan. Kalau biaya dalam hubungannya dengan produksi, yaitu biaya yang digunakan dalam proses produksi terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kalau biaya produksi biaya produksi disebut juga dengan biaya produk, yaitu biaya-biaya yang dapat dihubungkan dengan suatu produk, di mana biaya ini merupakan bagian dari persediaan. Biaya overhead dapat digolongkan menjadi bahan tidak langsung atau bahan pembantu atau penolong, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya tidak langsung lainnya. Biaya dalam hubungannya dengan produk tadi sudah satu. Oke, kita lihat dulu apa itu bahan tidak langsung atau biaya bahan tidak langsung. Jadi di sini ada biaya bahan tidak langsung adalah bahan baku yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari produksi selesai dan dapat ditelusuri kepada produk selesai. Contohnya umpamanya seperti kayu dalam pembuatan mebel, kain dalam pembuatan pakaian, karet dalam pembuatan ban. Itu adalah biaya bahan tidak langsung. Yang selanjutnya biaya tenaga kerja tidak langsung. Itu adalah tenaga kerja yang digunakan dalam merubah atau mengkonversi bahan baku menjadi produk selesai dan dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai. Contohnya umpamanya upah koki kue, upah tukang seret dan potong kayu dalam pembuatan mebel, tukang jahit bordir dalam pembuatan pakaian, seperti itu. Kalau biaya overhead pabrik, yaitu biaya selain bahan baku ya tentunya, baik itu langsung dan tenaga kerja langsung, tetapi membantu dalam merubah menjadi produk selesai. Biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung kapan produksi selesai. Biaya overhead pabrik ini dapat dikelompokkan menjadi bahan baku langsung atau bahan pembantu atau penolong, tenaga kerja tidak langsung, atau biaya langsung lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk di terminologi tadi. Kayaknya ada yang terlompati ya. Ada ya, nanti kalau ada yang tidak dipahami nanti tanyakanlah. Oke, kita masuk di terminologi biaya ya. Ada 2 dari 3 unsur utama biaya produksi dapat digolongkan secara terminologi sebagai berikut. Yang pertama, biaya utama. Biaya utama ini adalah gabungan antara biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Yang selanjutnya adalah biaya konversi. Biaya konversi adalah biaya yang digunakan untuk merubah bahan baku langsung menjadi produk selesai. Biaya ini merupakan gabungan antara biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik.
biaya dalam hubungannya dengan produksi, yaitu biaya non produksi itu sendiri, biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi. Biaya komersil atau operasi ini juga digolongkan sebagai biaya periode, yaitu biaya yang dapat dihubungkan dengan interval waktu. Biaya ini terdiri dari beban pemasaran, beban administrasi, dan beban keuangan lainnya. Coba kita lihat apa itu beban pemasaran. Beban pemasaran atau biaya penjualan adalah biaya yang dikeluarkan apabila produk selesai dan siap dipasarkan ke konsumen. Contohnya ini seperti beban iklan, promosi, komisi penjualan, pengiriman barang, dan lain sebagainya. Kalau biaya administrasi atau beban administrasi, yaitu dia ini berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan dalam hubungannya dengan kegiatan penentuan kebijakan, pengarahan, pengawasan kegiatan perusahaan secara keseluruhan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Ini untuk biaya administrasi. Contohnya seperti gaji administrasi kantor, sewa kantor, penyusutan kantor, biaya piutang tak tertagih, biaya urusan kantor. Itu beban administrasi. Kalau beban keuangan adalah biaya yang muncul dalam melaksanakan fungsi keuangan. Contohnya seperti beban bunga. Oke, kita next. Biaya dalam hubungannya dengan produksi. Biaya yang dalam hubungannya dengan produksi berhubungan dengan volume atau perilaku biaya dapat dikelompokkan menjadi biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi. Biaya variabel ini adalah biaya yang berubah sebanding dengan berubah volume produksi dalam rentan relevan, tetapi secara per unit tetap. Contohnya perlengkapan bahan baku, peralatan kecil, kerusakan beban, dan lain-lain. Kalau biaya tetap itu biaya yang secara totalitas bersifat tetap dan dalam rentan relevan tertentu, tetapi secara per unit dia berubah. Contohnya gaji, eksekutif produksi, pajak properti, amortisasi paten, dan lain sebagainya. Kalau biaya semi ini adalah biaya yang di dalamnya mengandung unsur tetap dan unsur variabel. Biaya semi dikelompokkan dalam dua elemen biaya pada dasarnya, yaitu biaya semi variabel dan biaya semi tetap. Kalau biaya semi variabel ini yaitu biaya yang di dalamnya mengandung unsur tetap dan memperhatikan karakter tetap dan variabel. Contohnya seperti biaya listrik, telepon, air, bensin, perlengkapan, asuransi, pajak penghasilan, dan lain sebagainya. Sedangkan biaya semi atau semi tetap ini biaya yang berubah dan volume secara bertahap. Contohnya gaji penyelia. Biaya yang dalam hubungannya dengan departemen produksi. Perusahaan pabrik dapat dikelompokkan menjadi segmen dengan berbagai nama seperti departemen, kelompok biaya, pusat biaya, unit kerja, atau biaya yang dapat digunakan dalam memperoleh biaya menjadi biaya langsung departemen dan biaya tidak langsung departemen. Apa sih itu biaya langsung departemen dan biaya tidak langsung departemen? Biaya langsung departemen adalah biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke departemen bersangkutan. Contohnya gaji mandor pabrik yang digunakan oleh departemen yang bersangkutan. Itu biaya langsung departemen. Biaya tidak langsung departemen adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke departemen bersangkutan. Contohnya biaya penelusuran dan biaya asuransi yang digunakan ke masing-masing departemen. Itu contohnya. Biaya dalam hubungannya dengan periode waktu, yaitu biaya pengeluaran modal, biaya yang dikeluarkan untuk memberikan informasi di masa depan dan dalam jangka waktu yang panjang, dilaporkan sebagai aktiva. Contohnya adalah pembelian mesin dan peralatan. Itu biaya pengeluaran modal. Kalau biaya pengeluaran pendapatan, yaitu biaya yang memberikan masa manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban. Contohnya mesin atau peralatan yang apabila dikonsumsi akan kehilangan kegunaan untuk menimbulkan penyusutan. Penyusutan ini disebut pengeluaran pendapatan yang dilaporkan sebagai beban.
Oke, selanjutnya biaya dengan hubungannya dalam pengambilan keputusan. Biaya relevan yang biasa digunakan dalam pengambilan keputusan beberapa alternatif. Yang pertama tentu yaitu biaya diferensial. Apa itu biaya diferensial? Biaya diferensial itu adalah selisih biaya yang berbeda dalam beberapa alternatif pilihan. Biaya diferensial disebut juga biaya marginal atau biaya inkremental. Yang kedua, biaya kesempatan, yaitu kesempatan yang dikorbankan dalam memiliki suatu alternatif. Yang ketiga adalah biaya tersamar, yaitu biaya yang tidak terlihat dalam catatan akuntansi tetapi mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Contohnya adalah biaya bunga. Yang selanjutnya adalah biaya nyata, yaitu biaya yang benar-benar dikeluarkan akibat memilih satu alternatif. Contohnya biaya yang dikeluarkan akibat menerima pesanan dari luar. Yang selanjutnya yaitu biaya yang dapat dilacak, yaitu biaya yang dapat dilacak ke produk selesai. Contohnya biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Biaya tidak relevan yaitu biaya yang ada hubungannya dengan pengambilan keputusan, yaitu biaya tadi seperti biaya tidak relevan, yaitu biaya yang dikeluarkan tetapi tidak mempengaruhi pengambilan keputusan. Di sini ada biaya masa lalu atau biaya historis ya, yaitu biaya yang sudah dikeluarkan tetapi tidak mempengaruhi keputusan apapun. Contohnya pembelian mesin. Biaya terbeban yaitu biaya yang tidak dapat kembali. Contohnya kelebihan nilai buka atas sisa supervisi pabrik dan penyusutan bangunan. Itu adalah contohnya. Ini adalah skema biaya. Saya geser ya supaya kelihatan. Ini adalah skema biaya. Jadi kalau bahan langsung ditambah pekerja langsung itu menjadi biaya utama. Bahan tenaga langsung ditambah dengan pekerja tidak langsung ditambah dengan biaya tidak langsung disebut dengan biaya overhead. Bahan pemasaran ditambah dengan beban pemasaran ditambah dengan beban administrasi disebut dengan beban komersil. Semuanya disebut dengan beban operasional. Itu terkait dengan skema biaya. Oke, demikian apa yang kami paparkan pada materi kita kali ini. Hal yang berkaitan dengan materi ini yang masih kurang dipahami, silakan ditanyakan melalui kolom komentar di bawah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.